Mbak Nadia, halo pagi. Halo Mbak Nadia. Halo Teh, selamat Halo, pagi, selamat pagi. Apa semangat kabarnya? pagi. Sehat? Sehat? Alhamdulillah, Oke, sehat. sehat ya. Aku mau nanya nih sedikit. Hmm, Apa sih Gimana makna gimana? kemerdekaan untuk Mbak Nadia? Merdekanya Oh, tuh seperti apa? kemerdek. Kalau kemerdekaan secara umum kita kan memang merdeka dari penjajahan dan sebagainya. Tapi kalau untuk merdeka secara pribadi, merdeka dari segala macam penyakit. Luar Merdeka biasa. punya badan yang sehat, kuat, dan bugar sampai kita tua. Oke, amin, amin. Itu adalah harapan Ya, semua orang harapan kita ya, semua Mbak ya. Nadia. Betul, betul sekali. Lalu ada dari siapa nih? Aku akan tanya-tanya lagi ya, sambil kita menunggu sobat musik lainnya. Ada Mbak Alfa nih. Mbak Alfa, halo, selamat pagi. Halo Mbak Alfa, apakah di tempat? Oke, atau Mbak Astri mungkin? Mbak Astri, hai, selamat pagi. Aku akan bertanya makna kemerdekaan untuk Mbak Astri ini. Atau Mbak Ruri, boleh dari Stronger 78. Jadi Lisfit ini sedang ada program Stronger 78. Para ibu-ibu yang overweight gitu ya istilahnya, yang ingin merdeka dari obesitas, dari kelebihan-kelebihan berat badan, dan ingin merdeka dari sakitnya. Nah, oke, kita langsung buka aja acaranya. Sepertinya tidak ada yang mau menjelaskan makna kemerdekaan lagi karena sudah terjelaskan tadi oleh Mbak Nadia ya. Terima kasih Mbak Nadia. Baik, apa sih makna kemerdekaan bagimu? Merdeka atas diri sendiri pada dasarnya mengacu pada perasaan damai dengan diri sendiri dengan cara memelihara kesehatan fisik dan psikis. Nah, kesehatan psikis ini yang kadang kurang terperhatikan ya. Kita selalu fokus ke yang terlihat saja. Yang terlihat kan sakit-sakit fisik ya dan yang terasa. Tapi kadang kita suka tidak sadar ya, tidak aware sama kesehatan psikis ini. Padahal di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Meskipun ya akan ada saatnya nanti bersandar pada orang lain mungkin akan membuat hidupmu terasa jauh lebih mudah. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Michelle Dilan. Michelle Dilan ini adalah psikolog dari sebuah platform kesehatan jiwa bernama Tebula atau Tabula ya. Nah, tema kita hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Michelle, Merdeka Jiwa Raga Menjaga Kesehatan Mental dan Fisik. Seperti itu ya, Kak. Baik, kita langsung saja nih untuk langsung ngobrol bersama Kak Michelle. Sobat Lisfit, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau curhat, karena kita nih sedang bersama psikolognya, langsung bersama ahlinya, boleh bisa langsung on cam atau di unmute saja. Kalau nggak on cam juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Atau bisa langsung ketikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, kepada Kak Michelle Dilan MPSI, seorang psikolog klinis dewasa dari Tabula, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Kaira atas openingnya. Selamat pagi Mbak-mbak sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak hanya secara fisik, tapi juga mentally juga sehat gitu ya. Nah, mungkin untuk hari ini kita akan banyak ngobrol dan diskusi gitu ya. Mungkin sifatnya akan lebih heartwarming juga gitu. Jadi nanti setelah ini nanti boleh banget kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditulis di kolom chat ya. Sekarang aku akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat, Kak. Aman ya? Oke, nah hari ini ya menyambut kemerdekaan, jadi kita akan membahas terkait dengan gimana sih cara kita bisa menjaga kesehatan mental dan juga kesehatan fisik tentunya gitu ya. Nah, mungkin pertama-tama aku izin memperkenalkan diri dulu gitu ya, karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun udah kenalan belum tentu sayang gitu ya katanya ya. Oke, perkenalkan aku Michelle Dilan.
aku merupakan seorang psikolog klinis dewasa. Tiga hal ini, relationship, emotions, dan self-development ini adalah area-area yang kebetulan aku minati dan memiliki pengalaman cukup banyak gitu ya terkait dengan tiga area tersebut. Nah, sekarang ini aku bekerja di Tabula sebagai seorang psikolog klinis dewasa dan juga selain itu menjadi associate trainer dan asesor. Kalau misalnya ada yang mau berkoneksi, boleh banget nih di-follow IG-nya, ada IG Tabula juga di @tabula.id dan LinkedIn-nya juga ada gitu ya. Nanti kalau misalnya memang ada yang mau ngepost keseruan hari ini, boleh banget minta tolong di-tag, selain tag mungkin Lisfit, juga tag ke aku dan Tabula gitu. Terima kasih ya. Nah, mungkin pertama-tama aku akan mulai dulu nih dari pertanyaan yang kayaknya simple gitu ya. Tapi pengen tahu dulu nih dari Mbak-Mbak atau mungkin kita kakak-kakak gitu ya, biar lebih dekat rasanya gitu ya. Nah, dari kakak-kakak sekalian, apa sih artinya kesehatan bagi kakak-kakak sekalian? Boleh nih dibantu untuk diketik mungkin ya di kolom chat gitu. Kalau misalnya ada yang mau membagikan pendapat. Yuk bisa ketik di Banget. kolom chat apa itu sehat nih Sobat Lisfit menurut Sobat Lisfit semua. Mungkin ada yang berbeda ya Kak definisinya setiap orang. Betul. Tentunya nggak ada salah, nggak ada benar ya, Mbak ya. Betul banget. Tuh. Atau mungkin dari Mbak Kaira dulu nih, boleh. Menurut Mbak Kaira gimana? Sehat itu apa sih? Sehat itu ketika kita bisa ya tadi berdamai dengan diri sendiri. Apa itu maksudnya berdamai dengan diri sendiri? Kita sudah menerima istilahnya ya, menerima bahwa ya sebuah kewajaran kalau misalnya kita apa namanya sakit juga gitu. Jadi gimana ya istilahnya menerima diri sendiri lah ya gitu. Jadi bukan hanya sehat fisik yang diusahakan, tapi juga sehat mental yang kadang kita abaikan gitu. Sehat itu setelah tidak merasa apa ya, tidak merasa terbebani gitu loh. Oke, thank you banget Mbak Kaira. Jawabannya sangat inspiratif ya. Ini udah ada juga yang menulis di kolom chat dari Kak Endang, Kak Nadia, dan Kak Ruri. Kalau menurut Kak Endang, sehat adalah kenikmatan terbesar dari Tuhan yang kerap kita lupakan, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari Kak Nadia, sehat itu bebas dari penderitaan, dari penyakit fisik maupun dari keadaan mental ya yang mungkin membebani. Kalau dari Kak Ruri, sehat menurut saya ketika kita bisa menjalankan pola hidup sehat, pikiran sehat secara jasmani dan mental. Nah, terima kasih banyak atas jawaban dari teman-teman sekalian, dari kakak-kakak, dan juga dari Mbak Kaira tadi ya. Jawabannya semuanya saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Dan jadi seolah-olah udah terangkum gitu ya. Nah, tapi kita coba next dulu ya. Kalau menurut WHO, sebetulnya sehat itu adalah keadaan di mana ada nih complete physical, mentally, dan juga social well-being. Jadi nggak cuman dari si sehat secara fisik doang atau sehat secara mental doang, tapi juga sehat itu mencakup area sosial juga, relasi sosial. Kenapa? Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut juga ya. Karena kan mungkin biasanya kita taunya sehat fisik, jasmani, dan rohani, misalnya gitu ya. Nah, tapi ternyata ada juga nih area lainnya, yaitu social well-being, yang tentunya akan berkaitan sama si mentalnya, sama si fisiknya. Dan tentunya tadi sesuai dengan yang mungkin dari di kolom chat ya, dari Kak Nadia, kan di sini juga dituliskan ya, bebas dari penyakit gitu ya. Nah, sehat itu juga bukan hanya sekedar kondisi bebas dari penyakit saja gitu, tapi memang dari ketiga aspek tadi itu harapannya bisa untuk terpenuhi gitu. Tapi tentunya memang kalau ngomongin tentang penyakit itu jadi satu tolak ukur yang biasanya paling cepat untuk terlihat ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah health triangle. Jadi sehat itu sebetulnya terbagi atas tiga komponen seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya menurut WHO.
Jadi ada physical, mental, dan sosial. Kalau physical mungkin rasanya kita lebih tahu ya, lebih sering banget dengar dan juga mungkin kalau ngomongin sehat pasti di kepala kita tuh lebih seringnya penyakit-penyakit yang kayak gimana? Misalnya kayak diabetes, jantung gitu ya, penyakit-penyakit fisik gitu. Tanpa mengecilkan pengertian tersebut karena kan sebenarnya kondisi kesehatan yang berkaitan dengan penyakit tadi juga sebetulnya sangat-sangat ini ya perlu untuk kita perhatikan lebih lanjut gitu ya. Nah, kalau fisikal itu sendiri sebetulnya mencakup bagaimana sih kemampuan tubuh individu untuk bisa berfungsi secara normal dan juga seberapa baik fungsinya. Makanya tadi salah satunya itu tolak ukurnya dari penyakit-penyakit, karena seperti yang kita tahu biasanya penyakit itu kadang-kadang bisa banget untuk menghambat ya beberapa aktivitas yang mungkin pada akhirnya tadinya bisa kita lakukan mungkin jadi sulit untuk bisa kita lakukan. Bukan berarti tidak bisa gitu ya, tapi mungkin jadi lebih sulit aja atau lebih challenging gitu. Nah, kemudian kalau mental itu sendiri, ini berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan juga bagaimana sih reaksi dari dua hal tersebut yang akhirnya tuh connected-nya dengan perilaku yang ditampilkan oleh individu gitu. Sehingga memang ya perlu untuk bisa dilihat ya. Biasanya kalau ngomongin tentang sehat mental, paling gampang tuh ini ya, stres ya. Stres, cemas, khawatir, overthinking kalau sekarang juga ya banyaknya ya. Dan keadaan-keadaan lainnya. Nanti boleh kita akan sharing lebih lanjut juga gitu ya terkait dengan hal tersebut. Oh oke, bahkan ada baby blues, PPD juga postpartum ya yang udah lebih next levelnya dari baby blues. Thank you banget karena dia udah ditambahkan. Nah, terus juga yang terakhir nih, mungkin yang juga kadang-kadang terlupakan, tapi mungkin di hari ini tidak akan terlalu kita bahas sampai mendalam banget gitu ya, yaitu dari segi sosialnya. Kenapa sih sosial ini juga penting? Karena sosial ini mencakup bagaimana sih kita tuh berinteraksi, menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Tentunya kalau misalnya bisa kita ingat-ingat lagi ya, atau nanti boleh nih dari kakak-kakak kalau misalnya mau untuk sharing sedikit gitu ya, nanti mungkin bisa kita bahas juga. Ada nggak sih keadaan di mana ketika kita lagi nggak fit gitu ya, nggak sehat secara fisik, mungkin jadi lemes, ternyata akhirnya juga kita jadi males ketemu orang misalnya. Nah, itu adalah contoh simpelnya tuh kaitan antara ketiga hal ini. Jadi tidak hanya fisik dan mental, tapi juga tadi sosialnya ya, gitu. Nah, em, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh silahkan dituliskan ya. Nah, kalau di sini kan terlihat ya, ada dua segitiga. Kenapa nih? Kayak ini penting banget untuk bisa menjaga ketiganya. Kenapa? Ya karena kalau misalnya seperti yang kita lihat ya, namanya juga triangle, segitiga. Kalau hanya fokus pada satu atau pada dua bidang aja, segitiganya akan tidak balance. Dan ketika tidak balance ini, pada akhirnya salah satu sudut itu akan menjadi lebih lemah ya, akan menjadi lebih weak. Gitu. Dan dengan adanya kondisi tersebut, tentunya akan affecting ke aspek yang memang sedang mau disasar. Gitu. Jadi memang harapannya sih kita bisa balancing ketiganya. Tapi dengan cara apa, bagaimana caranya. Nah, ini mungkin akan kita bahas lebih dalam dan juga terkait dengan bagaimana caranya itu biasanya bisa beda-beda. Karena kan nggak ada one fit to all solution ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang bisa nih untuk kita pertimbangkan. Terus mungkin nanti kita tambahin ya kurang lebihnya tuh enaknya gimana gitu. Oke. Nah, Nah, mungkin kita masuk dulu nih sedikit dari kesehatan fisik. Kenapa? Karena biasanya memang kesehatan fisik yang paling mudah ya, atau yang paling sering kita ketahui. Mungkin aku akan jelaskannya juga secara singkat aja, gitu ya. Kalau kesehatan fisik, cara untuk menjaganya biasanya memang terbagi atas 3 hal. Jadi mungkin ini aku akan lebih banyak membahas fungsi dasarnya aja, gitu ya. Yang terbagi atas aktivitas fisik, pola tidur, dan pola makan. Mungkin kakak-kakak juga udah cukup tahu gitu ya. Jadi akan secara singkat aja. 3 hal ini merupakan fungsi dasar yang biasanya paling sering terdampak ketika kondisi mentalnya juga sedang tidak baik-baik saja.
gitu. Jadi nanti akan aku highlight juga ya dari kondisi mentalnya juga biasanya apa aja nih fisiknya yang keterkaitannya tuh di mana gitu. Nah, untuk aktivitas fisik memang kan sebetulnya kita disarankan ketika sudah berusia 18 tahun sampai 64 tahun, harapannya bisa berolahraga atau beraktivitas fisik itu minimal 150 menit per minggu. Dan aktivitas fisik ini kalau misalnya kadang kan kita mikirnya, aduh harus olahraga berat, nggak ada waktu dan lain-lain. Mungkin bisa nih kita lakukan hal-hal yang sifatnya tuh lebih ringan, yang lebih possible untuk dilakukan sehari-hari. Tapi juga mungkin dari tim Lisfit juga sudah memberikan ini ya, acuan ya, kira-kira apa aja nih yang harus dilakukan dan lain-lain gitu. Nah, tapi selain dari si 150 menit per minggu itu, harapannya perlu juga ada yang namanya strength training. Nah, training ini khususnya juga bagi orang-orang yang mungkin sudah memiliki beberapa kondisi kesehatan gitu ya. Misalnya kayak ada darah tingginya, terus ada kolesterol, terus juga dari gula darah juga ya, yang ibaratnya mungkin cukup tinggi juga gitu. Jadi memang harapannya bisa di-combine, tapi untuk aktivitasnya enaknya gimana, jadwalnya gimana. Nah, mungkin nanti itu bisa dari teman-teman Lisfit nih ya yang membantu gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ngomongin tentang pola tidur, boleh juga nih ya dikasih reaction ya siapa nih kira-kira yang kalau tidur tuh nggak bisa cukup gitu karena mungkin udah banyak aktivitasnya, udah banyak kegiatannya, mungkin ada yang perlu untuk ngurus anak ya. Jadi malam kurang tidur, pagi mungkin udah harus bangun lagi nyiapin anak apa sekolah dan lain-lain gitu ya, sehingga tidurnya tuh selalu kurang. Nah, kondisi kurang tidur ini juga akan berpengaruh tidak hanya bagi kesehatan fisik, tapi juga berpengaruh terhadap mentalnya gitu. Ketika kita kurang tidur, apalagi secara berkepanjangan, udah pasti secara fisik ya kita akan mudah sakit ya gitu ya, mudah sakit, imun juga menurun. Terus kalau misalnya memang di bawah 5 jam itu kan bisa meningkatkan beberapa penyakit yang sifatnya memiliki risiko tinggi ya, seperti obesitas, penyakit jantung, kronis, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan kondisi mental, tentunya kalau misalnya kita tuh, apalagi nih ya dari Kanadia udah ditulis nih, insomnia karena overthinking. Jadi sebelum tidur tuh kesulitan karena banyak yang dipikirin. Nah, ini udah berarti kan jadi salah satu kaitannya ya. Kenapa sih kita tuh penting untuk menjaga keduanya? Dan tentunya ketika kita sudah menjaga si overthinkingnya gitu ya, kita bisa mencoba untuk mengelola pemikiran-pemikiran yang mungkin cenderung berlebihan dan cenderung negatif gitu ya. Karena kan biasanya overthinking itu sifatnya kayak skenario-skenario, dia cepat banget tuh biasanya ya. Dari skenario satu udah satu A, satu B, satu C. Baru satu C udah langsung 2A, 2B. Dan kemudian mungkin ada juga pemikiran-pemikiran yang sifatnya jika maka. Jika A, maka B. Kalau aku kayak gini, nanti kayak gitu. Kalau aku begini, pasti begitu. Muter-muter terus, akhirnya kita kurang tidur. Ketika kurang tidur, kesulitan tidur, besok pagi bangunnya udah ini ya. Pagi-pagi bangunnya udah nggak bersemangat, nggak ada tenaga. Boro-boro ngomongin olahraga gitu ya di hari itu. Ngomongin untuk beraktivitas sehari-hari aja mungkin bikin kita juga ngerasanya nggak nyaman. Berasanya kayak males gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, sehingga memang kalau bisa, kalau boleh, mungkin kita bisa nih perlahan-lahan mencoba untuk menaikkan jam tidurnya gitu ya. Mungkin akan sulit bagi teman-teman yang sukanya begadang gitu ya. Apalagi begadangnya ini karena memang ada pekerjaan atau memang ada kewajiban yang perlu untuk dilakukan. Nah, kalau kayak gitu kan memang biasanya lebih sulit ya. Misalnya biasa tidur jam 12, nah kita turuninnya perlahan aja. Jadi ke 11.30 dulu. Atau jadi ke jam 11 dulu gitu. Jadi harapannya sih pola tidur ini juga bisa untuk diperhatikan karena tidak hanya untuk fisik tadi ya, tapi juga nyambung ke mentalnya gitu. Dan sebetulnya tidur itu yang mau kita capai adalah kondisi deep sleep. Deep sleep ini biasanya sulit ya. Kalau misalnya kakak-kakak ngeh gitu ya, biasanya tuh tidur yang banyak deep sleep-nya kita berasanya nyenyak banget. Nah, itu biasanya kita bisa mencapai si kondisi deep sleep. Tapi kalau yang dikit-dikit kebangun, terus mungkin katanya tidur ayam ya. Nah, itu biasanya memang bukan tidur yang bisa kita bilang memiliki kualitas yang tinggi.
Dan itu yang mungkin perlu untuk bisa kita perhatikan lebih lanjut juga ya, karena kan memang nanti dampaknya bisa kemana-mana, seperti itu. Nah, selain pola tidur, tadi juga yang terakhir adalah pola makan, ya, termasuk 3 fungsi dasar yang memang mau aku highlight hari ini. Kalau pola makan, sepanjang yang aku tahu, memang yang rekomendasinya adalah sayur sepertiga piring. Tapi nanti mungkin dari kakak-kakak coach juga bisa lebih, memberikan program yang sesuai gitu ya bagi kakak-kakak sekalian, gitu. Nah, kenapa sih? Intinya adalah si sayur sepertiga piring ini kita perlu untuk memiliki komposisi makanan yang memang konsumsi serat dan proteinnya itu lebih banyak dibandingkan karbohidrat maupun lemak. Tapi karbohidrat dan lemak ini sebetulnya juga tetap dibutuhkan, tapi ya tentunya dalam porsi yang sangat-sangat sedikit gitu ya. Nanti boleh nih ditambahkan ya dari coach ya, kalau misalnya memang ada yang salah nih khususnya terkait dengan pola makan. Nah, kenapa kita juga perlu untuk bisa menjaga pola makan? Karena kebayang ya, kalau misalnya makan ini pun juga membuat kita tuh ngerasa nggak nyaman. Makan ini membuat kita merasa terbebani. Pada akhirnya affecting-nya ke mental juga ya, gitu. Jadi kita juga perlu untuk melihat pola makan ini sebagai satu hal yang ibaratnya tidak menyiksa gitu ya. Misalnya kalau tadi memang ada beberapa kondisi-kondisi kesehatan yang kita tuh jadinya lebih concern, sehingga kita perlu untuk membatasi atau mungkin melimitasi beberapa konsumsi makanan gitu ya. Kadang-kadang mungkin jadi kayak berasanya, aduh pengen banget makan ini tapi nggak boleh. Atau kayak kalau misalnya lagi on diet ya, berasanya kayak, aduh makan ini rasanya bersalah, aduh makan itu kayaknya nggak bisa deh, makan ini kayaknya bakalan gimana banget. Nah, itu harapannya sih bisa kita coba perlahan ubah pemaknaannya. Kita juga perlu untuk punya good relationship dengan makanan. Supaya apa yang kita konsumsi itu tidak hanya juga bisa kita serap dengan baik ya dari tubuh kita, tapi juga secara mental membuat kita merasa, oh makanan ini adalah makanan yang memberikan saya tenaga, makanan yang memberikan saya energi. Sehingga walaupun mungkin sekarang ini yang saya makan sedang limited gitu ya, ibaratnya kayak nggak boleh goreng-gorengan, gorengan yang paling sulit ya, kita boleh sepakat mungkin ya. Gorengan, tepung, manis-manis itu kan hal-hal yang paling sulit untuk bisa dihindari, tapi paling mudah dan paling, gampang ditemukan. Dan paling cepat juga buat masaknya gitu ya biasanya ya. Mau masak apa nih? Udah simpel aja pakai tepung pasti enak. Nah, biasanya kayak gitu ya, tempe tepung, tahu tepung, bakwan, ayam, semuanya tuh dikasih tepung. Tapi kan, kadang-kadang ketika kita makan hal-hal tersebut dan kita langsung merasa ada feeling guilty-nya ya, ada guilty feeling-nya kayak, "Aduh tapi ini kayaknya merusak diet, aduh ini kayaknya bakalan bikin aku stuck," dan lain-lain. Itu akan affecting banget ke bagaimana, kondisi mentalnya kita. Sehingga balik lagi, nanti kalaupun memang nanti dari kakak-kakak coach udah memberikan program-program atau dan lain-lain gitu ya, mungkin dari kakak-kakak juga boleh nih sambil kita ubah pemaknaannya terkait dengan makanan. Jadi, kalau ngomongin menjaga kesehatan mental dan fisik dan tambahannya tadi terkait dengan sosial, harapannya kita juga bisa memiliki motivasi internal dan, mungkin dengan mengubah pemaknaan juga ya, bahwa ini tuh bukan satu keharusan yang memang kayaknya, "Aku harus kayak gini, kalau aku nggak kayak gini berarti aku gagal." Misalnya kayak, "Aku harus olahraga hari ini 30 menit, kalau aku hari ini 30 menit nggak olahraga berarti aku stuck, aku gimana?" Nah, itu kan sebenarnya juga akan, berpengaruh ya terhadap kondisi, mentalnya kita. Ya mungkin kita juga jadi kepikiran terus, jadi semakin stres juga. Nah, ini adalah stres-stres yang harapannya kan bisa kita kendalikan ya, harapannya bisa kita kurang-kurangin nih tingkat stresnya. Karena stres juga akan balik lagi, memengaruhi kondisi fisik ya. Apalagi kalau di perempuan, kondisi stres itu juga bisa mempengaruhi hormon. Hormon yang melonjak, itu juga bisa berpengaruh terhadap tingkat kolesterol. Jadi muter-muter terus, sehingga memang kita perlu nih untuk bisa memperhatikan aspek-aspek tadi gitu ya. Terutama 3 fungsi dasar, yang tadi ya berarti ya, pola tidur, pola makan, dan aktivitas fisik. Biasanya kalau ketiga hal ini sudah mulai ada, aduh kita tuh
kena dampak gitu ya ibaratnya ya. Nah, dampaknya itu tuh sebetulnya tidak hanya dari mental, tapi juga dari fisiknya itu sendiri. Itu yang mungkin nanti kakak-kakak boleh cek lebih lanjut ya, boleh lihat lebih lanjut. Kira-kira apa nih gitu ya, yang mungkin sempat dialami atau sedang dialami gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah banyak ngomongin tentang kesehatan fisik ya. Sekarang ini mungkin kita akan masuk ke terkait dengan kesehatan mental. Nah, seperti yang aku tuliskan di sini, sebetulnya kesehatan mental itu yang paling sering terjadi, kondisi-kondisi kesehatan mental yang mungkin sering terganggu adalah ini ya, 5 hal ini: stres, cemas, rasa takut berlebih, pikiran negatif, dan mungkin dampaknya ke rasa percaya diri, gitu ya. Mungkin kalau ada yang relate boleh juga nih ya ketik nih di kolom komentar. Kira-kira apa aja sih yang mungkin terjadi gitu ya. Kenapa 5 hal ini bisa kita sebut sebagai 5 hal yang cukup mendasar? Karena seperti yang kita tahu ya, stres itu kan semua orang pasti pernah stres, pasti merasakan stres, dan sumber stres itu selalu ada di setiap hari. Sehingga memang stres ini menjadi salah satu kondisi yang kalau kita boleh bilang sebetulnya cukup umum gitu ya, bahkan sangat umum. Tapi memang untuk bisa mengelolanya itu tantangannya justru gitu ya. Kita merasanya kayak oh ya udah stres tuh hal yang wajar. Tapi walaupun wajar, pas mengelola juga tetap sulit gitu ya. Tidak semua sumber stres itu bisa ditangani dengan satu strategi. Balik lagi seperti tadi, tidak ada one fit to all solution gitu. Mungkin ada kayaknya nih kalau aku kayak begini, kalau kalau aku stresnya tentang pekerjaan, mungkin kayaknya aku bisa nih untuk apa misalnya cari dukungan sosial dari rekan kerja. Nah, itu mungkin it works. Tapi kalau misalnya masalahnya itu dari keluarga. Nah, aku bukan tipe yang cerita-cerita ke teman-teman misalnya. Jadi kita ngapain dong? Oh, ternyata yang kita butuhkan adalah ngobrol dengan pasangan gitu misalnya. Gitu. Nah, terus kemudian yang uh, terbanyak juga adalah biasanya rasa cemas dan khawatir ya. Sebetulnya sih bukannya nggak boleh cemas, nggak boleh khawatir, nggak boleh takut gitu ya. Itu kan juga wajar ya. Kita boleh banget punya emosi-emosi tersebut, tapi yang mau kita usaha untuk kendalikan adalah bagaimana caranya kita tuh bisa melihat kita yang lebih kuat dibandingkan dengan kondisi-kondisi ini tadi, 5 tadi gitu. Karena kan sebetulnya kita punya kekuatan yang benar-benar hebat ya, yaitu kepala kita, yaitu pikiran kita, yaitu pemaknaan kita gitu. Semua yang kita rasakan adalah valid. Tapi bagaimana kita bisa memaknai hal tersebut, itu akan membantu kita juga untuk bisa lebih cepat mengatasi apa yang sedang kita hadapin. Seperti itu. Nah, kalau takut juga sama ya. Takutnya ini terkait dengan hal apa? Kalau misalnya kita ada rasa takut, sebetulnya kan hal itu juga membuktikan bahwa kita tuh punya tingkat awareness yang baik. Kenapa awareness yang baik ini kan juga diperlukan supaya kita tuh bisa tahu hal-hal mana aja sih yang bikin kita tuh nggak nyaman, hal-hal mana aja yang bikin kita ngerasa nyaman. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Apa yang kira-kira jadi limitasi kita? Nah, itu perlu untuk bisa kita ketahui. Kemudian terkait dengan pikiran negatif ya, ini kan mungkin spesifik negatif ya. Sebenarnya mungkin pikiran berlebih, tapi seringkali muatannya kan kebetulan negatif. Nah, overthinking itu sendiri, kalau misalnya tadi sempat aku singgung juga, overthinking sebetulnya kan isinya skenario. Namanya skenario, idealnya sebetulnya itu merupakan spektrum ya. Jadi ada yang di sebelah kiri, dan ada yang di sebelah kanan. Tapi sebetulnya juga ada nih titik tengahnya, netral. Nah, seringkali kalau kita ngomongin tentang overthinking, yang kita ciptakan adalah skenario-skenario yang sifatnya tuh jangan-jangan. Kalau misalnya kayaknya better gini. Kita seringkali berkutatnya di hal-hal yang mungkin cenderung negatif gitu ya. Atau cenderung kita bisa bilangnya lebih ke spektrum kiri deh gitu ya. Supaya tidak kesannya tuh labeling negatif positif gitu ya. Tapi lebih ke spektrum yang kiri. Mungkin memang karena kita juga diajarkan untuk berjaga-jaga, prepare for the worst gitu ya. Bahkan kalau kata pepatah, sedia payung sebelum hujan.
gitu. Sebetulnya boleh banget sedia payung sebelum hujan. Tapi kadang-kadang mungkin kita udah buka payungnya gitu ya. Sedia payung sebelum hujan bukan ditenteng, tapi kita udah pakai payungnya. Nah, itu yang mungkin mau untuk bisa kita kendalikan gitu. Jadi kalau misalnya memang kita mau preparing for the worst, boleh kita prepare aja, tapi bukan expecting. Akan beda nih dua hal ini. Dua-duanya membutuhkan kita memikirkan skenario terburuk gitu ya, skenario yang mungkin kurang nyaman, skenario yang mungkin kurang oke, kurang baik. Tapi tentunya kita juga perlu untuk tetap bisa ngelihat, oke, selain ngomongin yang negatif, kira-kira possibility lainnya apa? Kira-kira alternatif lainnya apa? Nah, skill ini yang juga tentunya mau untuk bisa kita asah. Kemampuan ini yang tentunya juga harapannya bisa kita perkuat. Balik lagi, bukan kita menghilangkan 100% pikiran negatifnya, atau menghilangkan rasa takutnya, menghilangkan rasa cemasnya, tapi bagaimana kita bisa mengendalikannya. Karena hal-hal ini tidak akan bisa nol, gitu ya. Tidak akan bisa tuh 100% nggak pernah kita alami, gitu ya. Ini adalah respons-respons yang sebetulnya umum dan wajar. Dan ya udah pasti ada, gitu ya. Nggak mungkin kita nggak ada takut-takutnya, nggak mungkin nggak ada negative thoughts-nya gitu. Tapi bagaimana caranya kita mau untuk membuka opsi bahwa selain dari pikiran kita yang cenderung negatif tadi, kayaknya ada deh opsi lain. Kayaknya ada kok sebetulnya cara lain. Tapi kan cara-cara ini mungkin karena belum pernah kita explore, seringkali kita juga merasa takut untuk memikirkan kemungkinan tersebut. Jadi kita lebih sering mikirinnya, ya pokoknya yang worst-nya aja, pokoknya yang ininya aja. Seolah-olah itu adalah opsi yang sudah pasti terjadi. Nah, ketika kita semakin sering melihat hal tersebut ya, kayak makin sering ngelihat, ini kayaknya negatifnya ini nih, ya udah ini aja nih pasti yang terjadi, kita juga akan semakin sulit untuk membuka diri kita terhadap hal-hal yang sebenarnya sifatnya tuh possible-possible aja kok kalau misalnya nggak terjadi apa yang kita pikirkan. Gitu. Dan tentunya dampaknya yang terakhir ya, yang kelima, yaitu mungkin kita jadi kurang percaya diri. Karena kita merasa, aduh, kayaknya kayak gini deh, kayaknya kayak gitu deh. Atau mungkin dari Kanadia, thank you banget udah sempat dituliskan ya di chat ya, di sini. Sempat juga mungkin ngerasanya nggak pede kalau misalnya mau olahraga rame-rame di luar. Tapi kalau misalnya nggak olahraga, juga jadi stres dan malah cycle ya. Stres, makannya jadi banyak. Karena mungkin jadi emotional eating gitu ya. Kita jadi larinya ke makan gitu. Dan ketika akhirnya larinya ke makan, mungkin kita juga makin stres karena kita ngerasanya, aduh kok aku makan ya gitu. Sehingga makanya tadi kalau terkait dengan makan, kita juga perlu lihat itu sebagai relasi yang baik. Aku lagi stres. Oke, kira-kira makanan apa nih yang bisa membuat aku happy? Ya mungkin kalau kepikirannya langsung boba, es krim. Nah itu kita tepis dulu gitu ya. Mungkin kita ganti dengan buah-buahan. Karena kan kalau buah juga tetap ada rasa manisnya dan itu juga bisa menambah energi juga ya buat kita ya. Apakah itu akan membuat kita lebih happy? Nah ini kita mungkin perlu cari tahu dulu. Kita tuh paling suka makan makanan apa? Yang kayaknya masih bisa kita cari opsi lebih sehatnya. Kayak gitu. Kalau misalnya kayak yang kepikiran, oh aku paling suka makan ayam ayam goreng gitu ya, ayam tepung. Nah itu kan mungkin ada waktu-waktu tertentu yang kita tuh lagi nggak bisa. Nah ya udah itu kita jadikan sebagai reward kah atau gimana? Itu nanti mungkin bisa dilihat lebih dalam lagi ya terkait dengan si pola makan. Seblak juga ya. Nah seblak nih aku sempat nemu resep yang mungkin lebih healthier options gitu ya, lebih sehat. Tapi nggak tahu juga sih apakah ini boleh atau enggak ya, maksudnya lagi pada boleh nggak nih makan ini gitu ya. Tapi, kalau yang aku temuin, jadi kan kalau seblak biasanya pakai kerupuk ya. Nah ini tuh diganti, jadi kayak pakai pangsit. Kenapa? Karena ya balik lagi, pangsit itu kan protein, dada ayam ya biasanya bahkan pakainya ya. Nah sedangkan si kulit pangsitnya itu juga sudah menjadi karbonya, gitu kan ya. Nah siapa tahu mungkin dari coach-nya boleh gitu ya, ini kan aku hanya melihat aja gitu ya, mungkin memberikan opsi, barangkali bisa. Nah itu tuh, karena kan kita mau ngejarnya itu lebih ke tinggi protein, tapi rendah lemak.
gitu. Jadi nanti betul kayak wonton karena dia. Jadi diganti supaya tidak kerupuk, karena kan kerupuk itu kan benar-benar apa ya, dan dia direbus doang ya, nggak ngembang. Nanti ngembangnya di perut gitu kan ya, yang ditakutkan adalah kurang sehat sih gitu. Jadi lebih baik ya kita ganti dengan healthier options, tapi mungkin balik lagi healthy-nya nih semana tolak ukurnya. Semisal kalau misalnya kita memang udah ada gramasinya, makannya hanya boleh sekian, ya udah kita cukupkan misalnya hanya makan 5 sampai 7. Ya udah kita happy aja dengan porsi tersebut, misalnya seperti itu. Karena kan tetap ya kita juga mungkin akan lebih baik memperhatikan porsi dan gramasinya gitu. Nanti kalau misalnya bumbunya itu kan kayaknya yang lagi lumayan ngehits nih tentang ini ya, seblaknya Rafael ya. Jadi ada tuh yang create itu tuh, jadi kayak pakai pangsit tapi pakai bumbunya Rafael. Nah, tapi mungkin pas pakai minyaknya itu, minyaknya juga diganti dengan yang healthier options. Tapi tentunya juga penggunaan minyaknya mungkin nanti bisa diperhatikan lagi ya, sehingga ya balik lagi ketika nanti makan, kita tidak merasa aku bersalah, aku kayak gini, aduh ini kayak bakalan apa-apa-apa, semakin stres. Ketika makin stres, jadi makin makan lagi gitu ya. Jadi mungkin boleh nih kita ganti ke menu-menu yang lebih sehat, yang masih bisa kita makan, dan kita jalin relasi yang lebih baik gitu. Thank you juga karena dia semoga ini ya semoga cocok ya. Ini aku asal lihat doang sih belum pernah dicoba, tapi memang kalau lihat dari videonya menarik sih. Seperti itu. Nah, kalau balik lagi kita terkait dengan kesehatan mental, di sini kan aku juga sempat menuliskan ya, sebenarnya banyak banget yang dirasakan. Tapi pastinya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Kita juga mungkin perlu untuk bisa mengetahui kapasitas kita tuh seperti apa sih. Bagaimana kita tuh menyerap stresnya, menyerap cemasnya, menyerap rasa takutnya, menyerap energi-energi ini gitu ya. Kita perlu tahu banget terkait dengan kapasitas mental kita, supaya ini juga bisa memudahkan kita untuk beraktivitas gitu ya. Karena kan beraktivitas butuh energi. Kalau kita lagi nggak ada kapasitasnya, sulit ya. Selain beraktivitas juga berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Nah, memang harapannya kita bisa mengenali apa sih yang menjadi sumber kita. Karena kan beda-beda ya, setiap orang pasti punya alasan yang berbeda, punya hal-hal yang mengganggu tuh berbeda. Atau bisa aja mungkin sama, tapi ya dampaknya beda gitu. Kayak misalnya tentang olahraga. Olahraga rame-rame. Mungkin itu tuh buat beberapa orang justru itu jadi nambah semangat. Justru itu bikin kayak, oh kayak berasa belong, kayak berasa ada grupnya. Tapi mungkin ada orang-orang yang merasanya, aduh kok kayaknya nggak nyaman ya, aduh kok kayaknya nggak pede ya, gitu. Nah nggak pede ini kan mungkin kita juga bisa lihat lagi, apakah memang lingkungannya kah, eksternal atau internal kita, gitu. Nah kalau misalnya memang itu internal, berarti kan memang lebih bisa untuk kita kendalikan, lebih bisa untuk kita coba urai. Tapi kalau eksternal mungkin memang berarti opsinya adalah misalnya kita pindah gitu ya ke tempat yang lebih nyaman mungkin, yang lebih menerima, yang mungkin tidak intimidatif. Karena kadang-kadang mungkin kalau di beberapa tempat olahraga, berolahraga itu jadi intimidating gitu. Jadi kayak berasanya olahraga itu hanya untuk yang ya membentuk badan, yang mungkin badannya sudah tone, udah fit gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang baru pemula, mungkin biasanya di gym ya. Kalau misalnya pemula tuh mungkin lebih kayak stereotipnya dari stereotip yang beredar, dan ternyata itu juga masuk ya mungkin ya ke beliefnya kita ya, bahwa aduh aku nih masih cupu nih kayaknya, jangan-jangan nanti diliatin, nanti kalau salah-salah gimana pakai alat dan lain-lain. Itu kan juga affecting dari si pikiran negatifnya ya, pikiran negatif affecting ke mentalnya kita, affecting juga ke fisiknya kita, lari lagi ke makannya tadi gitu ya, lari lagi nanti ke tidurnya gitu. Jadi memang perlu untuk perlahan-lahan kita cari dulu sumbernya apa, kita putus ininya, rantainya, belajar untuk mencari dan belajar untuk berani memutus. Karena kadang-kadang udah ketemu tapi kita nggak mau melangkah, kita belum mau melangkah. Bukan nggak bisa, sekali lagi kadang-kadang tuh bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi lebih ke mau atau tidak mau atau belum mau gitu ya, supaya ada 3 opsi.
Karena kadang-kadang bukan berarti kita juga nggak mau, tapi memang belum mau. Nah, belum maunya ini kenapa sih? Apa karena memang masih banyak kekhawatirannya? Apa karena masih banyak rasa takutnya? Nah, itu yang mungkin bisa sambil kita tetap cari tahu lebih dalam lagi. Gitu. Terjebak di zona nyaman bisa juga salah satunya. Kita udah tahu, tapi nanti kalau kita ngelakuin, dampaknya kita nggak tahu. Nanti kita ini nggak ya? Nanti ini nggak ya? Balik lagi, pikiran negatif lagi ya. Jadi muter gitu. Sehingga memang ada hal-hal yang mungkin kita perlu untuk lebih berani gitu ya. Tapi tentunya juga tetap memikirkan pro dan kontranya gitu ya. Seringkali kan setiap aksi yang kita ambil pasti memang akan ada konsekuensi ya. Pasti tetap ada pro dan kontra. Tapi bagaimana kita mau membuka diri kita terhadap opsi tersebut, nah mungkin nanti itu bisa dilihat lebih lanjut gitu. Nah, ini sedikit tentang stres gitu ya. Kenapa yang dibahas juga stres? Karena stres ini yang akan berkaitan sama semuanya nih. Gitu ya. Stres ini juga akan berkaitan sama tadi yang fisik, sama yang mentalnya juga, dan tentunya juga dari stres ini kadang-kadang memang lebih ke arah ini ya, cemas, takut, pikiran negatif, dan lain-lain. Ini singkat aja, memang biasanya stres itu terbagi jadi 4 ya. 4 itu yang maksudnya ya dari badinya ada, siapa yang mungkin kalau stres sakit kepala gitu ya, atau jadi capek, atau sesak nafas mungkin ya. Atau buat beberapa yang mungkin punya kondisi asam lambung. Nah, biasanya nih langsung ya sesaknya itu karena asam lambung juga, neken gitu ya. Nah, terus selain dari badinya seperti itu, ke mindnya juga ya worry, terus lain-lainnya. Nightmares ya, bahkan sampai ke mimpi buruk. Terus juga mungkin secara emotions jadi banyak nih. Kurang percaya diri, mudah marah ya, lebih sensitif, lebih kayak gampang semuanya senggol bacok rasanya, misalnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah behavior-nya. Ini biasanya memang pasti jadi lingkaran setan kalau boleh kita bilang gitu ya. Karena di behavior juga ada nih ya, kita juga bahkan kurang tidur gitu ya. Kita sulit untuk bisa sleep dengan baik. Akan akhirnya ya kurang tidur, terus mungkin juga overeating atau undereating. Ada yang mungkin kalau habis makan tertentu, udahlah aku udah makan, jangan makan sama sekali. Nanti sekalinya nggak makan, kelaparan besoknya, makannya lebih banyak. Terjebak lagi, aduh kok hari ini makannya banyak banget, stres lagi. Akhirnya kaitan antara fisik dan mentalnya mungkin udah lebih bisa terbayang ya. Betapa nih kayaknya tuh jadi satu hal yang kuat banget rantainya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini mungkin lebih ke arah apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk sekarang ini gitu ya. Nah, ada 5 cara, tapi tentunya 5 hal ini juga bukan hal yang saklek ya. Nanti dari kakak-kakak juga boleh lihat lagi yang mana yang kayaknya tuh nomor-nomor mana yang paling bisa cepat dilakukan gitu ya. Yang pertama, ini kalau ngomongin terkait dengan improving mental dan physical health ya. Yang pertama, tapi tentunya kita cari tahu dulu nih sumber dan triggernya tuh apa gitu ya. Ini khususnya untuk si mental kalau trigger. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang hambatan, hambatan ketika kita mau beraktivitas fisik, hambatan ketika kita mau berolahraga, itu juga boleh gitu ya. Jadi kita cari tahu sumber atau trigger atau hambatan atau permasalahan yang mungkin biasanya kita alami ya ketika kita mau melakukan si fisik tadi ataupun si mental tadi. Kira-kira apa? Apakah dari pekerjaan misalnya, atau dari relasi, atau mungkin dari keadaan rumah, atau lainnya lagi. Ada banyak dan setiap orang bisa jadi berbeda, pasti berbeda gitu. Yang kedua adalah harapannya kita bisa belajar untuk mengubah pemaknaannya kita. Kenapa? Karena pemaknaan ini akan membantu kita untuk sambil mengurangi, meminimalisir yang namanya overthinking. Dengan kita mengubah pemaknaan, harapannya kita juga bisa lebih lihat lagi ya. Ini tuh keadaan kayak gini, apa sih artinya buat saya? Kenapa kok saya sampai ngerasa stres banget? Misalnya kayak tadi, mau olahraga nih. Kenapa ya kok olahraga di luar itu membuat saya kayaknya kurang nyaman? Apa yang membuat saya kurang nyaman? Oh, karena gini, 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 gini. Oke, gini, gini, gininya tuh apa? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang saya miliki? Apa yang saya bisa maksimalkan? Opsi apa lagi yang misalnya bisa saya lakukan untuk menghadapi situasi tersebut?
gitu. Tapi kan memang ini bukan jadi satu hal yang oh besok udah langsung bisa dipraktekin ya. Mungkin nggak apa-apa di take note dulu, dicoba dulu satu persatu yang mana nanti hopefully ya bisa jadi otomatis juga gitu. Kemudian harapannya kita juga bisa memaksimalkan potensi kita. Kita cari tahu dulu nih, sumber dayanya apa aja sih yang kita milikin. Dan sumber daya itu kan pasti ada dua, ada internal dan eksternal. Kalau internal berkaitan dengan bagaimana sih kita melihat diri kita sendiri. Kekuatan kita apa? Terus kemudian apa yang mungkin kita miliki kemampuannya, bekal apa yang sudah kita punya, gitu ya. Kalau eksternal apa aja? Ya dukungan sosial, kesempatan yang ada, dan lain-lain. Yang kemudian selanjutnya adalah harapannya kita juga bisa nih untuk terbuka terhadap evaluasi. Evaluasi ini tidak hanya dari diri sendiri ya, tapi juga mungkin ketika ada yang menyampaikan dari orang lain, dari orang terdekat. Kita juga perlu untuk secara aktif melihat mana sih yang efektif yang sudah kita lakukan dan mana yang belum efektif. Kalau memang ternyata belum efektif, yuk kita beranikan diri kita untuk mencoba strategi yang lain, untuk mencoba cara yang lain, gitu. Dan kita lihat lagi gitu ya. Tentunya kadang-kadang memang membutuhkan trial and error, tapi yang utamanya adalah konsistensi, gitu ya. Sekalipun mungkin memang tadi ada beberapa hal yang mungkin membuat kita merasa kurang percaya diri, tidak percaya diri, kita perlu yakinkan lagi bahwa sebetulnya kita punya potensi lain gitu ya. Kita punya hal-hal lain yang sebetulnya tuh masih bisa kita tonjolkan gitu. Kalau terkait dengan misalnya maaf nih ya karena dia ya contohnya jadi dipakai berulang ya. Misalnya kita merasa kurang pede ketika berolahraga rame-rame. Apa sih yang membuat kita merasa seperti itu? Kurang pedenya itu karena apa? Apakah mungkin berkaitannya dengan skill olahraga? Atau berkaitannya dengan apa? Apakah mungkin terkait dengan, maaf, misalnya penampilan? Nah, dari kita sendiri perlu accepting juga, gitu ya. Dan kadang-kadang yang kita lupa adalah ternyata apapun yang kita lakukan sekarang itu menunjukkan kita sedang berusaha loh. Dan sebetulnya kan itu juga utama ya. Ketika kita juga mau berusaha, ya sebetulnya itu jadi poin yang sangat-sangat penting karena banyak orang yang menyadari tapi tidak mau berusaha. Nah, ketika kita punya kesadarannya dan kita mau loh, kita willing loh untuk berusaha, ya berarti apalagi yang bisa kita tekankan, apalagi yang bisa kita manfaatkan. Sehingga nomor 5 adalah ya just do it aja, dilakukan aja. Gitu. Mungkin itu untuk 5 hal yang sekarang ini bisa kita lakukan sambil tetap tadi memperhatikan fungsi-fungsi dasar. Rasanya itu dulu sih. Kalau dari aku, ini mungkin sebagai penutup, the mind and body are not separated. What affects one affects the other. Jadi memang mind and body ini connected ya. Jadi udah pasti deh antara satu dengan yang lain tuh pasti bakalan terkoneksi. Itu mungkin dari aku. Sekian, terima kasih. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, boleh banget ya di chat di kolom komentar, ataupun kalau misalnya mau on mic juga boleh. Aku kembalikan ke Mbak Kaira ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Michelle. Terima kasih penjelasannya luar biasa ya. Membuat kita, wah tercerahkan sekali betapa nih dari 3 kesehatan fisik, mental, kemudian sosial, itu tuh saling berhubungan ya Kak ya. Untuk, ya kalau ada yang nggak sehat salah satu, pasti jadi trigger untuk yang lainnya. Seperti itu Sobat Lisfit. Aku mau mengingatkan nih teman-teman, ada diskon khusus member Nakama ID, ada diskon konsultasi psikolog yang berupa voucher, diskon 15% di platform Tabula untuk member Listfit tentunya. Oke, untuk 3 orang ya Sobat Listfit, nanti di akhir acara aku akan umumkan siapa pemenang dari voucher tersebut. Sobat Listfit, apakah ada yang bertanya atau ingin curhat mungkin Kak Michelle? Karena di sini kita sedang bersama psikolog nih ahlinya, boleh langsung open mic ya, atau mau di chat boleh. Ada?
Kalau belum ada, aku mau ini nih, mau bertanya sesuatu nih, Kak Michelle. Kadang kita suka merasa kan sakit kepala, ya sakit badan, pegel-pegel. Itu gimana cara kita membedakan itu beneran sakit fisiknya atau itu adalah psikosomatis justru dari mental kita yang sedang terganggu seperti itu. Bagaimana, Kak? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Thank you banget Mbak Kaira. Jadi sebetulnya gimana sih cara untuk membedakan? Sebetulnya kalau scanning sendiri ya, memang akan lebih sulit. Tapi kita juga boleh ingat-ingat nih, kira-kira ada nggak riwayat-riwayat penyakitnya kita? Misalnya, untuk orang-orang yang mungkin punya asam lambung yang cukup tinggi. Nah, itu kan udah pasti biasanya kalau udah stresnya meningkat banget, alarm pertamanya dari ininya ya, dari asam lambungnya ya. Sakit perut, kram perut gitu ya. Nah, ketika memang kita udah tahu ada kondisi riwayat fisiknya seperti itu, kita boleh coba periksakan juga ke dokter. Tapi kalau memang ternyata tidak ditemukan, lebih ke psikosomatis, ya berarti itu perlu untuk kita kenalin dulu ya triggernya. Dan kalau misalnya memang nanti kesulitan untuk bisa mengurai, boleh mungkin mempertimbangkan untuk ke psikolog. Tapi kalau misalnya kayak sakit kepala, nah kadang-kadang sakit kepalanya ada beberapa bagian. Setahu saya kalau di pelipis ya, setauku kalau di pelipis ini itu memang juga salah satunya karena stres gitu ya. Karena tekanan ya, dia pressure. Dan mungkin ada beberapa tipe-tipe sakit kepala yang memang itu disebabkannya karena stresnya itu sendiri gitu. Nanti mungkin untuk bagian-bagiannya bisa ditanyakannya akan lebih enak ke dokter ya gitu ya. Karena kan takutnya nih aku ada salah informasi. Tapi sepanjang yang aku tahu, jika misalnya di pelipis rasanya kayak tekan banget ya, ketekan banget, sakit banget, coba dilihat-lihat lagi. Seminggu terakhir ada apa sih? 3 hari terakhir ada apa sih? Gitu. Jadi mungkin kita juga boleh mengacu ke apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ada nggak yang mengganggu? Ada nggak yang bikin kita tuh ngerasa nggak nyaman? Ada nggak perubahan-perubahan yang baru kita hadapi, baru kita jalanin? Kalau misalnya seminggu nggak ada, 2 minggu, ada nggak 2 minggu? Kalau nggak ada lagi, kita tarik deh sebulan. Tapi kalau misalnya memang ternyata nggak ada banget, ya udah berarti boleh segera periksakan ke dokter aja gitu. Karena kan memang untuk bisa tahu ini tuh somatis gitu ya, psikosomatis atau beneran sakit, memang akan tricky sih kalau dari kita sendiri. Karena kadang-kadang bisa jadi kita juga ngerasanya, ah kayaknya ini mah cuman ini doang deh, kayaknya ini karena stres aja. Tapi ternyata mungkin ada kondisi kesehatan yang lebih mengkhawatirkan. Jadi memang harapannya sih kita bisa lihatnya dari situ ya, kira-kira gimana nih? Kira-kira ada nggak sih riwayat fisiknya, riwayat sakit fisiknya, atau seperti apa? Itu mungkin Mbak Kaira untuk ininya ya. Oke, terjawab sekali, langsung jelas jelas-jelasnya. Nih biasanya nih kalau ibu-ibu kan suka cepat sakit kepala nih ya Sobat Lisfi, ternyata akhir bulan. Akhir bulan pasti langsung sakit kepala tuh. Wah, aku kenapa langsung nelen obat sakit kepala? Ternyata stres, bunda-bunda. Begitu. Sobat Betul. Lisfit, adakah yang mau bertanya? Penasaran? Oh, oke, ada yang angkat tangan nih, Mbak Nadia. Boleh, Mbak Nadia? Silakan. Halo, Oke, Assalamualaikum. oke. Selamat pagi Waalaikumsalam. atau siang. Oke, selamat pagi. Halo. Ya, mau tanya nih, Kak. Jadi kalau kayak aku pribadi kan memang kadang suka overthinking juga. Jadi malam tuh nggak bisa tidur karena GERD-nya kambuh, kembung, jadi sering sendawa dan bla bla bla. Kan nggak bisa tidur, jadi cari kesibukan kan, memang. Nah, yang jadi masalah cari kesibukannya itu nonton drakor. Jadi makin panjang gitu Oke. begadangnya. Nah, kira-kira ada nggak sih cara biar mengalihkan tapi yang nggak terus malah jadi berkepanjangan gadangnya untuk relaksasinya atau gimana gitu. Ya, terima Oke. kasih. Ya, terima kasih juga Kak Nadia atas pertanyaannya ya. Ini memang Ya, nih kalau drakor bilangnya satu episode, atau nggak bilangnya 30 menit. 30 menit jadi satu episode. Nanti satu episode jadi 2 episode gitu ya. Itu terus gitu. Nah, mungkin kalau untuk terkait dengan negative thinking ya, overthinking gitu ya ketika mau tidur,
pertama-tama tentunya harapannya kita bisa belajar untuk mengurai si overthinkingnya. Kalau misalnya memang bisa disempatkan, coba deh di list down. Apa aja sih yang memang sedang kita pikirkan gitu. Karena kadang-kadang pikiran kalau kita ikutin terus nggak ada ujungnya. Karena dia di sini ya, kayak tadi baru sampai 1C udah jadi 2A. Tapi kalau kita tulis, sebenarnya menulis itu kan juga energi ya. Mikir juga butuh energi, nulis juga energi. Jadi kita ibaratnya kayak menyalurkan energinya ke arah yang beda gitu ya. Kita salurkannya dengan cara yang lain. Nah, harapannya kalau misalnya kita udah coba untuk ditulisin, kan biasanya lebih kelihatan tuh. Ya ampun, ternyata aku mikirin ini ya. Ya ampun, ternyata aku mikirin itu ya. Nah, itu mungkin boleh untuk dicoba. Tapi kalau untuk relaksasinya, nah mungkin kita boleh juga nih latihan teknik pernafasan, deep breathing. Biasanya kalau misalnya memang belum pernah sama sekali, itu boleh pakai teknik 4-3-4. 4-3-4 itu adalah teknik 4 detik kita tarik nafas, 3 detik kita tahan, 4 detik kita buang. Tapi tentunya ini fungsinya untuk relaksasi ya, bukan untuk mengurai pikiran negatifnya ya. Ini perlu untuk kita bisa bedakan nih, karena kadang-kadang kita jadi kayak ngerasanya, kok masih tetap overthinking ya? Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi, relax ini mungkin membantu kita untuk lebih sadar gitu ya, lebih connected dengan momen saat ini. Saat ini udah malam, saat ini saya mau tidur. Ya udah yuk jangan mikir lagi gitu ya. Nah, itu adalah kondisi yang mau kita capai untuk si relaksasinya. Nah, tapi tentunya 4-3-4 itu kan satu set ya. Kalau satu set doang ya memang mungkin kita bisa sepakat biasanya belum ada apa-apa. Jadi boleh nih dicobanya minimal 6 set. 4-3-4 minimal 6 kali. Sebelum tidur dan boleh banget sesudah bangun tidur. Kenapa? Karena kadang-kadang tidurnya overthinking. Bangun pagi-pagi pikirannya udah sibuk lagi. Udah kepikiran lagi, aduh semalam nih abis mikirin ini nih, jangan-jangan hari ini gini-gini nih. Atau kadang-kadang mungkin bangun bukan dengan overthinking, tapi bangun dengan to-do list. Aduh hari ini harus A, B, C, D, E, F, G. Hari ini mesti ngerjain A, B, C, D, E, F, G. Nggak tenang bawaannya gitu ya. Malah jadi nggak fokus biasanya tuh. Jadi boleh banget kita coba untuk teknik pernafasannya itu di sebelum tidur dan sesudah bangun, tekniknya tadi 4-3-4. Kalau misalnya memang dirasa sudah lebih bisa dijalanin, boleh banget nanti dijadiinnya 4-7-8 gitu. Jadi 4-7-8 ya sama ya, 4 detik tarik, 7 detik tahan, 8 detik buang. Kenapa nih kok semakin lama malah detik ngambilnya sama, tapi tahan dan buangnya lebih panjang? Ya karena sebetulnya ketika kita juga bisa fokus untuk narik nafas, mungkin harapannya ya kita juga bisa tuh untuk mengelola menahan dan mengeluarkannya itu sesuai dengan 4 detik tadi gitu. Jadi 4 detik tadi pun sebenarnya cukup kok gitu. Tapi itu untuk tingkatan lanjut. Untuk yang ibaratnya lanjut itu kalau udah terbiasa. Kalau belum terbiasa mungkin akan lebih sulit karena malah engap ya. Susah tuh dari 4 detik jadi 15 detik kan ya berarti ya. Seperti itu. Mungkin boleh dicoba dulu. Nanti kalau misalnya memang ternyata cocok, ya berarti kan bisa direplikasi, bisa dilanjutkan terus, dan harapannya habit ini kan habit kecil ya, relaksasi. Nantinya harapannya ketika misalnya kita lagi dalam situasi yang mungkin membuat kita cemas, di kepala kita tuh udah tahu, oh kalau lagi cemas kayak gini kita relaksasi aja. Secara otomatis kita akan bisa tuh melakukan itu. Tapi tentunya ya perlu untuk dibangun dulu kebiasaannya. Dan mungkin tambahannya adalah upayakan nafasnya lewat hidung, jangan lewat mulut. Karena kan memang pernafasan ya idealnya dari hidung ya, dari tenggorokan ya, bukan dari kerongkongan ya. Walaupun jalurnya sama gitu ya. Jadi harapannya tetap bisanya dari hidung aja. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya karena dia dan semoga bisa dicoba, memungkinkan untuk dicoba. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. sekali. Iya, sama-sama Mbak Nadia. Apakah terjawab? Semoga terjawab Alhamdulillah ya. terjawab. Ya, Semoga bisa mempraktekkan ya insya Allah, insya latihan-latihannya. Allah. Iya, supaya bisa lebih santai lagi menghadapi
Hidup seperti itu. Jadi larinya nggak ke Netflix kita ya. Ya, betul. Betul. Semakin Oke, panjang episode, semakin lama tidurnya. betul. Dan Betul. candu banget sih, candu banget. Ya. Oke, oke, kita akan ke kolom chat lagi. Ada dari Mbak Ruri nih. Bagaimana caranya untuk mengatasi toxic positivity? Saya ngerasa sulit buat nerima perasaan negatif yang ada karena dengan saya membangun pikiran yang toxic positivity ini, saya mencoba menjadikan diri saya baik-baik saja. Wah, ini pertanyaan bagus banget nih. Bagaimana, Michelle? Oke, thank you banget Kak Ruri atas pertanyaannya. Benar, setuju juga sama Mbak Kaira. Ini pertanyaannya sangat-sangat bagus ya. Karena kan seringkali mungkin kita jadi cenderung untuk yaudah instead of negatif kita being positif gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang si positifnya ini pun mungkin jadi kurang pas gitu ya. Nah, mungkin sekarang ini kita upayakannya tuh menjadi lebih netral dulu aja. Kalau misalnya sekarang ini kan kesulitan ya untuk bisa menerima perasaan negatif yang ada. Nah, memang mau nggak mau, kita perlu untuk bisa menerima gitu. Kalau misalnya kita boleh apa ya, ngebuka semuanya, ngebongkar gitu ya. Mungkin istilahnya adalah membongkar semua pikiran-pikiran yang ini, boleh nih satu persatu kita bongkar dulu. Biasanya di kondisi apa sih? Kondisi yang mungkin sebetulnya itu kurang baik, tapi aku label itu, aku poles itu dengan sesuatu yang lebih positif. Nah, itu kita bongkar dulu satu persatu. Biasanya apa aja? Misalnya mungkin atau dari Karuri mau ngasih contoh boleh ya ditambahkan aja di kolom komen. Ini aku coba pakai contoh sendiri dulu gitu ya. Misalnya contohnya tuh biasanya ini ya terkait dengan yang cukup umum adalah mungkin kalau ngomongin berat badan mungkin ya. Uh, ini mah masih kayaknya nggak apa-apa kok. Aku bagus-bagus aja nih. Maksudnya aku fine-fine aja. Aku happy-happy aja dengan berat segini misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kan mungkin sebetulnya hal-hal yang kita sebutkan itu ya supaya membuat kita juga merasa baik-baik aja, membuat supaya kita merasa ya fine-fine aja. Padahal sebetulnya di dalamnya juga kita worry, di dalamnya juga kita cemas. Nah, jadi kita perlu nih untuk bongkar dulu biasanya kita ngapain aja. Biasanya terkait hal apa aja yang membuat kita tuh kita poles tadi ya. Kayaknya kita tahu deh ini tuh kayak begini, tapi kita bantunya polesnya gini. Nah, itu perlu untuk bisa kita bedain dulu. Perlu untuk bisa kita lihat. Kenapa? Karena semakin spesifik contohnya, semakin konkret apa yang kita lakukan, biasanya akan lebih mudah untuk memetakan, oke, dari hal ini berarti baiknya gimana? Dari hal itu berarti betternya seperti apa? Gitu. Misalnya kalau kita jadi cenderung untuk membuat diri kita nggak apa-apa kok, kita tuh fine-fine aja, nggak apa-apa kok, kita tuh baik-baik aja. Kita coba tanyain ke diri kita sendiri. Kita belajar untuk checking ke diri kita sendiri. Baik-baik aja tuh gimana sih? Apakah kita benar-benar merasa baik-baik aja sekarang ini? Kalau misalnya kita boleh jujur dan hanya kita doang yang tahu gitu ya, sebenarnya apa sih yang lagi kita rasakan? Sebenarnya apa sih makna dari apa yang sedang kita hadapi saat ini? Karena kadang-kadang mungkin kita berasanya kayak, oh ya ini tuh sebenarnya mengganggu, tapi karena kita tidak mau terlihat seperti itu, akhirnya kita jadi kayak, enggak kok aku nggak apa-apa, enggak kok aku fine-fine aja, aku nggak ini kok, aku nggak itu kok. Atau mungkin kalau ada kesulitan kita bilangnya kayak, masih banyak kok yang lebih punya kesulitan dibandingkan aku. Itu juga kadang jadi lumayan sering kita lakukan ya. Nah, kalau misalnya ada terjadi seperti itu, kita belajar untuk mengenali, oh ini kayaknya mulai nih pattern aku seperti yang sudah aku tuliskan. Jadi pertama tadi ya mengenali dulu, setelah mengenali ya kita pahami juga, kita understand, memahami ini nih momen-momen dia muncul, ini nih contoh-contoh ketika aku memunculkan si baik-baik aja. Nah, ketika kita sudah lebih punya awareness-nya, baru kita mulai ganti dengan apa yang bisa kita lakukan. Instead of kita, enggak kok masih banyak yang lebih ini, enggak kok kita tuh lebih ini, kita tuh perlu lebih bersyukur dan lain-lain. Nah, itu. Dari situ baru kita mulai yang kayak ibaratnya, oke, ternyata memang sulit ya keadaan ini, tapi dari keadaan ini apa yang aku perlu untuk bisa lakukan, gitu. Mungkin dari Kak Nadia juga thank you banget di sini dituliskan ya,
memeluk luka yang jatuhnya pura-pura baik aja gitu ya. Harus benar-benar menerima keadaan dulu. Betul. Jadi kita perlu untuk bisa menerima dulu. Nah, tapi kan kalau sekarang ini kan kita udah punya mekanisme ya. Kalau kayak gini berarti kita begini. Nah, sekarang kita bongkar dulu. Biasanya kita ngapain aja? Biasanya apa aja yang terjadi? Nah, ketika itu udah kelihatan, ini adalah proses menerimanya ya, menerima keadaannya, menerima yang biasanya kita lakukan. Sambil nanti kita praktekin juga, kira-kira gimana nih kalau next kita ketemu situasi yang serupa, dan kita udah mulai mau menunjukkan respons yang biasa kita tampilkan, langsung kita bilang ke diri sendiri. Nah, ini nih yang harus dihindarin. Nah, ini nih yang harus dikurangin. Gitu. Jadi dari kita menerima, memahami, mengidentifikasi, baru akhirnya mengubah. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Kak. Baik, terima kasih Terima Kak kasih. Michelle. Semoga menjawab untuk Mbak Ruri. Terima kasih dong pertanyaannya ya. Bagus banget. Oke, Mbak Nadia juga terima kasih responnya. Mungkin ada sobat Lisfit lain yang masih mengganjal nih, ingin ditanyakan, atau mungkin sesuai dengan pengalaman pribadi ya, ingin sharing, mumpung kita sedang bersama ahlinya. Dan jangan lupa untuk peserta yang aktif, 3 peserta aktif akan mendapatkan nih voucher diskon konsultasi psikolog sebesar 15% di platform Tabula. Oke, dan di sini berkesempatan untuk konsultasi di platform dengan psikolog berikut ini. Wah, banyak sekali nih psikolognya. Ada berapa psikolog? Ada 6 psikolog nih pastinya. Jadi pasti vouchernya bisa dimanfaatkan untuk bisa sharing dari hati ke hati ya dengan psikolognya gitu. Mungkin ada yang mengganjal di benak sobat Lisfit semua. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, baik kita tutup saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih nih. Barangkali Sobat Lisfit ada yang ingin ikutan lomba balap karung nih habis ini, atau lomba lari dari kenyataan, iya kan? Bisa jadi. Atau ingin memanjat lomba panjat pinang atau panjat sosial. Bisa aja nih, Teh Kai. Oke, ada barangkali ada respon, kita lihat di kolom chat dulu. Oh, oke, sudah tidak sabar nih Sobat Lisfit, rupanya ingin segera ikut lomba. Kita umumkan saja sebelum kita tutup siapa 3 pemenang voucher 15% dari Tabula ID. Yang pertama adalah Mbak Nadia. Selamat Mbak Nadia. Aktif sekali nih Mbak Nadia dari awal sampai akhir. Yang kedua ada Mbak Ruri. Dan yang terakhir ada Mbak Endang. Oke. Mbak Endang, Mbak Ruri, dan Mbak Nadia boleh nih DM chat pribadi ke Minfit atau di Zoom ini nomor kontaknya ya. Terima kasih ya atas kehadiran Sobat Lisfit semua, juga Kak Michelle dari Tabula. Ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kita nih yang ingin merdeka. Merdekanya bukan hanya dari fisik saja, tapi juga dari mentalnya juga yang sering kita tidak sadari. Oke, ada foto bareng kok, Kak. Baik, kita foto bersama dulu ya, sebelum kita tutup. Boleh, Mbak Admin? Ayo, Mbak. Oke, kita foto dulu. Ada yang mau on cam lagi, kah? Iya, on cam. Boleh dong on cam. Siapa yang mau on cam? Mbak Nadia, terima kasih sudah on cam. Oke, sepertinya tidak ada lagi, Mbak Laras. Oke, aku hitung ya. Oh, ada nih. Oke, ada dari Kak Marcel. Mbak Citra, halo. Ada Mbak Safira. Terima kasih sudah hadir ya. Yuk, foto dulu. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Mbak. Oke. Bentar. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang dijelaskan oleh Kak Michelle ini bermanfaat. Terima kasih Tabula ID sudah berkolaborasi bersama Lisfit.
Oke, terima kasih Sobat Lisfi semuanya. Sehat-sehat ya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78. Dirgahayu, sehat fisik dan Merdeka. mental kita semua. Merdeka. Thank Yeay. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Siap.